Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan menelusuri berbagai hal dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk memperkuat karakter keimanan, keislaman, ya, dan juga keihsanan dalam diri kita, sehingga kita bisa meraih dan mencapai kedudukan sebagai seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang ketika meninggalkan alam dunia ini betul-betul diakui Allah sebagai seseorang yang mati dalam keadaan Islam, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak keturunannya, ya, dengan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati, ya, kecuali sebagai seorang muslim. Nah, ini yang kemudian kita coba susun dalam kehidupan kita, ya. Ini iman yang benar, ini Islam yang benar, ya, ini ihsan yang seharusnya kita lakukan, ya. Agar kemudian, ya, predikat itu kita capai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang harapannya tentu akan mengantarkan kita kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa jannatun na'im. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam kita diterima Allah dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang akan berbahagia nanti di yaumul mahsyar, bisa berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah hari ini izinkan saya mengangkat tema tentang sibuknya manusia pada hari perhitungan amal. Sebagaimana yang kita ketahui pada episode sebelumnya, ya, meyakini adanya yaumul hisab, ya, atau hari perhitungan amal adalah sebuah kemestian, ya, bagi seorang mukmin, ya, ini bagian dari iman kita kepada hari akhirat. Di dalam kehidupan akhirat itu kan, di dalam keimanan kita kepada akhirat itu kan banyak yang harus kita yakini. Surga, neraka, ya, harus kita yakini keberadaannya. Ya, tidak benar keimanan seseorang kepada kehidupan akhirat tetapi tidak meyakini adanya surga dan neraka. Pun sama halnya demikian ketika ada orang yang katanya meyakini adanya akhirat tetapi tidak meyakini adanya hari manusia dikumpulkan, ya, lalu kemudian dihitung amal perbuatan. Ya, jadi akhirat itu tidak hanya jalannya singkat begitu, meninggal lalu kemudian vonis surga neraka selesai, tidak, ya. Tapi ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh setiap manusia
yang itu semua menggambarkan eksistensi dan juga kemahakuasaan ya, dan kemahaadilan ya, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, itu semua nanti Allah akan hadirkan. Dan seharusnya kita merasa khawatir ketika pada hari itu, ketika kita bertemu dengan hari itu, karena Rasulullah SAW seringkali mengingatkan para sahabatnya agar tidak merasa aman ketika nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ketika merasa aman nanti di akhirat gitu. Nah, itu akan masuk ke dalam jebakan setan ya, yang pada akhirnya menganggap semua perbuatannya baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu saking khawatirnya dengan hari perhitungan amal itu, beliau sampai dalam selorohnya, sebagaimana yang dikutip ya, disebut di dalam kitab Rijalun Haula Rasul ya. Itu ada bagian yang menyebutkan betapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir yang besar. Dan dia berharap coba saya jadi debu gitu ya, nggak jadi orang, mungkin bebas ya dari hisab. Tapi karena jadi manusia akan menghadapi hari hisab itu. Dan beliau sering menangis ketika mengingati hal tersebut. Dan nanti kita akan lihat ya bagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya begitu begitu terlihat ya harap dan cemas dalam diri mereka ketika berbicara hari akhirat, ketika berbicara yaumul hisab, yaumul mahsyar, hari manusia berkumpul, yaumul hisab, di mana hari manusia dihitung amalnya. Nah, keyakinan terhadap hari perhitungan amal sendiri kan banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Dan manusia pada hari penghitungan amal itu sibuknya luar biasa. Bahkan karena kesibukan itu dia tidak memperdulikan siapa yang ada di sekitarnya, siapa yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini surah yang ke-23 ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Ketika sangkakala ditiup, kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini ya. Pada hari itu, ya hari kiamat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fala ansaba bainahum, ya. Suasananya ya, gambaran keadaannya adalah suasana di mana nampak ya, tidak ada pertalian kekeluargaan. Dan kalau kita lihat suasana family gathering misalnya ya, ketika berkumpul, biasanya orang kalau kumpul ya adalah acara apa aja, dia akan cari orang yang dekat dengan dirinya ya, mencari kekerabatan, kedekatan. Apalagi kalau dengan ketemu keluarga, bareng keluarga, ya kumpulnya satu keluarga tuh. Misalnya kayak sekarang ya, nonton Piala Dunia, milih kursi ya di di tempat duduk gitu ya, di stadion itu. Nah itu kan ya cari yang ya, sederet itu ya keluarga kita, yang kekerabatan. Tapi nanti di yaumul mahsyar, di hari kiamat, di mana hari itu manusia dihitung amalnya, suasana itu tidak akan terlihat. Ya, tidak ada orang yang kemudian sibuk ya, memikirkan ini keluarga saya, ini siapa enggak. Fala ansaba bainahum. Ya. Nampak tidak ada kekerabatan, pertalian nasab, pertalian keluarga di antara mereka. Ya. Wala yatasaalun, bahkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mereka saling bertutur sapa, bertanya jawab. Jadi nggak ada dialog di antara manusia pada hari. Semuanya sibuk dengan dirinya, memikirkan keadaan dan kondisinya. Apalagi kalau kemudian statusnya sebagai orang yang ingkar, kafir, ya,
selama ini enggak percaya adanya akhirat, tidak adanya yaumul hisab, hari di mana dihitung semua amalnya, tahu-tahu ada. Ya, nah, itu udah skakmat mungkin ya. Catur. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan, dan ini menjadi sebuah penekanan ya, penjelasan dari apa yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang pun pada hari itu ya, yang statusnya sebagai hamim ya, teman setia, kemudian bertanya, bertutur kata, ngobrol dengan temannya, bahkan best friend-nya gitu. Nah, kan ada istilah sekarang BFF ya, best friend forever. Nah, teman akrab, teman baik ya, teman terbaik ya, selamanya. Itu enggak berlaku nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala akan ada kita jumpai nanti di yaumul mahsyar situasi wala yus'alu hamimun hamimah. Seorang teman setia, teman akrab, best friend ya, di dunia ternyata tidak ya, ketika berkumpul di yaumul mahsyar nanti sekalipun ketemu tidak akan saling bertanya, nggak kelihatan ya, nggak merasa ada orang dekat karena sibuk. Berapa banyak orang di dunia ya menjadi best friend, menjadi teman setia di dalam kemaksiatan dan dosa, nyuri bareng, zina bareng, mabuk bareng gitu ya. Di akhirat ya, nggak akan terlihat, nggak kepikiran tuh ya, teman maksiat bareng itu. Kaget sekaget-kaget. Bahkan tidak hanya teman setia, kalau di dalam surah Abasa ya, di ayat yang ke-34 hingga yang ke-36 lebih dahsyat lagi Allah katakan ya, yauma yafirul mar'u min akhihi, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu banyak manusia lari dari saudaranya. Jangankan teman dekat, saudara ya. Satu bapak, satu ibu ya, masih ada pertalian darah. Ya, ada orang yang enggak mau ketemu, lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan dia melarikan diri dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dia juga melarikan diri dari istri dan anak-anaknya. Jadi enggak mau ketemu. Kalau bisa ngindar. Nah, itu kan jadi pertanyaan, kenapa enggak mau ketemu, kenapa menghindar? Berarti ada sengketa. Ada persoalan yang kaitannya dengan hak dan kewajiban selama hidup di alam dunia. Orang tua kita punya hak dari diri kita, kita enggak penuhi, itu jadi masalah. Anak istri kita punya hak, kita punya kewajiban untuk memenuhi hak mereka, tidak kita penuhi, itu akan jadi masalah. Nah, sehingga itu ya bisa jadi ya, ketika bisa jadi ya kita mungkin ya, tapi ya jangan sampai ya, kita berdoa kepada Allah. Oleh karena itu semumpung kita masih hidup ya, ini kita jaga hak ya, hak orang, kewajiban kita jaga agar kemudian kita tidak tidak lari ya, dari saudara kita, dari ibu kita, dari pasangan kita di yaumul mahsyar. Di dalam surah Thaha ayat yang ke 111 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, kata Allah, semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup, dia lagi maha mengurus pada hari itu. Wa qad khaba man hamala zulma, maka sungguh merugilah orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa kezaliman. Jadi segala situasi yang mencekam itu akan dirasakan bagi mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segudang, setumpuk kezaliman. Jadi kalau dikait-kaitkan ya, dikorelasikan antara ayat, ada orang yang tidak mau bertanya, enggak mau ngobrol ya dengan orang di dekatnya, bahkan orang itu mestinya teman setianya, best friend-nya, atau kerabatnya, keluarganya, ibu, dia enggak mau, bahkan lari. Nah, persoalannya adalah karena dia sadar, dia tahu bahwa dia sudah banyak melakukan kezaliman kepada orang,
ya, bahkan kepada keluarganya sendiri, ya. Dan dia tahu ya kerugian yang akan dia rasakan, yang akan dia jalankan, yang akan dia terima ya yaumul mahsyar nanti. Ya, nggak sanggup menengadahkan wajah, nunduk. Ya, nunduk itu kan tanda apa ya? Tanda salah biasanya. Kalau kita lihat siaran konferensi pers polisi misalnya kan, memajang para penjahat di depan media, di polisi di belakangnya penjahat ya pakai baju oranye. Itu nggak ada saya lihat yang penjahat itu kecuali yang memang psikopat. Yang dengan tegar gitu memandang ya, wajah para awak media, nggak ada, semua tunduk. Bahkan sekarang itu agak aman karena dikasih masker gitu, jadi nggak kelihatan mukanya. Nunduk, nggak ada yang berani menengadahkan wajah karena tahu salah ya, dan merasa terhina ya, atas kesalahan itu. Nah, situasi itu nanti akan dirasakan oleh mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala, man hamala zulman, yang datang kepada Allah pada yaumul mahsyar itu dengan membawa kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Ya, waspadalah kalian terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan serius begitu kepada umatnya. Hati-hati dengan yang namanya kezaliman, kejahatan. Ya, karena kejahatan itu, kezaliman itu ya, walaupun sedikit begitu, kalau itu kita bawa nanti di akhirat, ya, itu akan berubah menjadi kegelapan. Ya, kegelapan wajah ya, orang-orang yang membawa kezaliman itu, pelaku kezaliman. Walaupun di dunia mukanya cerah ya, karena sering pakai make up ya, atau juga mungkin karena banyak duit ya sering ke salon, di akhirat tetap saja dia jadi gelap. Kata zalim itu kan makna aslinya, makna asalnya itu kan gelap ya. Kegelapan. Jadi siapa yang berbuat zalim di akhirat nanti akan Allah himpunkan ya, dengan segala kegelapan wajah. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, lalu kemudian seseorang berseru ya, ketika itu, ketahuilah siapa saja yang mendapatkan ketidakadilan, datanglah dan ambillah haknya. Jadi ketika manusia dikumpulkan ya dari yang pertama Allah ciptakan itu Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir hidup nanti, dia nggak tahu ya kiamat tahun berapa ya, kan ada manusia terakhir hidup tuh ya. Itu Allah kumpulkan semuanya, lalu kemudian ada suara pada hari itu yang mengatakan, ya siapa saja yang mendapatkan ketidakadilan, datanglah dan ambillah haknya. Nah, gimana enggak? Jadi kebayang tuh kesibukan orang pada hari itu. Kesibukan mereka yang banyak berbuat kezaliman di alam dunia, kesibukan mereka yang selama hidup ya, mengabaikan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada dirinya. Maka pada hari itu ya, Allah akan berikan kesempatan ya untuk mencari. Maka kebayang bagaimana orang pada hari itu sibuknya. Kebayang bagaimana orang pada hari itu berusaha mencari selamat sampai melupakan banyak hal. Ya, gak kebayang siapa di samping kiri kanan depan. Karena dia sibuk ya, dengan nasib dirinya sendiri. Ya. Maka bergembiralah seseorang yang memiliki hak atas orang tuanya, atas anaknya atau atas istrinya, meskipun haknya itu kecil. Jadi begitu dia ngeh, oh ada hak saya yang tidak dipenuhi oleh orang tua saya dulu, ada hak yang tidak dipenuhi oleh istri
oleh suami, oleh anak. Ya, orang anak itu kan Allah bebankan kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua mereka. Lalu ternyata boro-boro berbuat baik malah orang tuanya ya, disiksa, kan ada ya kasus biadab begitu ya, orang tua dibunuh oleh anaknya, disiksa oleh anaknya. Maka nanti orang tua yang seperti ini akan bergembira ketika ketemu anaknya, karena dia akan minta hak itu di akhirat nanti. Istri yang mengetahui suaminya tidak memberikan haknya sebagai istri, ya, suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami kepada istrinya, wah, dia akan senang di akhirat dia. Apalagi sekarang banyak kasus ya, suami-suami yang selain zalim juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya, main tangan, ya. Nggak kehitung ya bagaimana pukulan, tendangan begitu kepada pasangan, kepada istrinya. Nah, istri yang seperti ini kan di akhirat dia akan bergembira karena apa? Dia akan mendapatkan haknya yang selama di alam dunia tidak dia dapatkan. Ya, ada suara yang mengatakan demikian, maka bergembiralah. Ya, maka siapa yang tidak mendapatkan keadilan datanglah dan ambillah. Ada suara begitu. Maka kata Rasulullah, bergembiralah seseorang yang memiliki hak atas orang tuanya, anaknya dan istrinya, meskipun hak itu kecil. Makanya Rasulullah SAW itu ya, sebelum wafatnya ya, menawarkan dirinya, kalau ada yang pernah saya zalimi, ya, sengaja maupun tidak sengaja, nah ini punggung saya, ini diri saya Muhammad, silakan balas. Itu Rasulullah. Ya. Kita kadang-kadang dengan anak istri kita, ya, padahal kita tahu ya kita banyak berbuat zalim jahat kepada mereka, kita merasa aman, ya, kita merasa tidak akan ada masalah. Dan hal tersebut kata Rasulullah SAW dibenarkan di dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun tadi ya, fa idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Ya, bahwa pada hari itu tidak ada nasab lagi, ya, orang udah enggak mandang lagi. Ya. Ini orang tua saya dulu, ini anak saya, ini istri saya, ini suami saya, enggak ada. Karena orang pada hari itu ingin selamat, orang zalim terutama ingin selamat. Maka ketika dia ada peluang mengambil keselamatan, sumber-sumber keselamatan pahala, karena orang ketika itu yang dibutuhkan kan pahala ya. Untuk kita timbang begitu. Maka mana yang bisa kita ambil, kita ambil. Enggak ada lagi, aduh ini orang tua. Atau orang tua mengatakan, nah kasihanilah bapak, janganlah ambil pahala bapak. Bapak ini kan orang tua kamu, yang udah ngelahirin kamu, yang udah berjuang, yang memperjuangkan hidup kamu. Masa tega sih? Itu nggak ada itu. Ya. Karena harus Allah katakan fala ansaba bainahum. Orang udah nggak mengabaikan pertalian kekeluargaan pada hari itu. Saking sibuknya mencari keselamatan. Rasulullah SAW pernah ingatkan itu. Jadi kalau mau kalau mau mengedepankan nasab ya dalam kebaikan ya sekarang di dunia, di akhirat itu udah nggak ada lagi. Kalau ingin menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, kerabat, ya, agar mereka masuk ke dalam rahmat Allah sekarang. Kalau nanti di akhirat sudah nggak ada lagi. Maka pemaparan amal ya di hari pada hari itu ya, atau pada hari berbangkit, di hari perhitungan amal ya, menurut para ulama memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Ya, secara umum pemaparan amal adalah semua makhluk diperlihatkan lembaran catatan amal mereka yang tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Haqqah. Jadi hari pemaparan amal ya, hari di mana manusia akan dinampakkan ya, bagaimana gambaran umum perbuatan mereka. Maka pada hari itu ya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Haqqah surah yang ke-69 ayat yang ke
18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yauma idzin tu'radu la takhfa minkum khafiyah. Khafiyah. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kejahatan yang pernah kita lakukan walaupun kecil akan Allah nampakkan, Allah sebutkan, Allah paparkan. Ada rekodnya, ada rekamannya. Dari yang besar, dari yang kecil, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil aja Allah tunjukkan, Allah paparkan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-48 ya. Wa uridu ala rabbika saffa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhan dengan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada manusia ketika itu, sesungguh kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Ya. Ya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Ya. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagimu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Ya, ada orang-orang ya, padahal sudah nyata bahwa dia adalah ciptaan ya, dia adalah makhluk yang diciptakan. Prosesnya dia sadar dia lahir dari rahim perempuan, dari rahim ibunya, lalu kemudian masuk fase bayi, nggak bisa ngapa-ngapain, lemah gitu ya. Lalu kemudian jadi anak-anak ya, dengan kemampuan terbatas, lalu tumbuh jadi remaja, dewasa ya, lalu kemudian tiba-tiba mati gitu. Ya, atau menuju kematian ya. Tapi ada orang yang kemudian tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya yaumul hisab atau hari perjanjian, hari berbangkit. Nah, maka Allah tegaskan di dalam surah Al-Ghasyiyah ya, pada hari di ayat yang ke-25 dan 26 ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dan sesungguhnya kepada kamilah ya, dan sesungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab atas mereka. Di dalam Al-Quran sudah dirunutkan, dijeberkan ya, ada hari di mana manusia akan dihitung amal perbuatannya ya. Dan itu harusnya menjadi warning, peringatan bagi kita agar hati-hati dalam melakukan kezaliman, kejahatan. Kalau dabab amal perbuatan, kalau dabab tindakan, hati-hati, lisan ngomong, jaga-jaga. Jangan sampai lisan ini kemudian membuat orang menjadi sakit hati, marah, terhina gitu. Ya, sikap ya, bikin ini, bikin itu, buat ini, buat itu, hati-hati. Jangan sampai kemudian apa yang kita buat, apa yang kita bikin, apa yang kita lakoni, jalankan kemudian menimbulkan persoalan bagi orang lain. Imam At-Tirmizi dan juga Abu Naim dalam Hilyah Al-Auliya meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Sayyidina Umar pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, coba renung-renungkanlah ya apa yang telah kalian lakukan, kerjakan sebelum nanti kalian dihisab di hari kiamat nanti. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Jadi dari sekarang ke sekarang kita coba kalkulasi berapa sebetulnya amal soleh yang kita kerjakan. Ingat-ingat berapa solat yang kita tinggalkan, berapa bolong solat yang kita tinggalkan. Apakah kita masih mau mengatakan kita selamat ya di hadapan Allah nanti? Kita bayangkan kemaksiatan yang kita kerjakan, ingat-ingat dulu pernah buat maksiat ini, maksiat itu. Hisab. Kira-kira mungkin enggak ya dengan hisab yang seperti itu, kalaulah kematian datang lalu kemudian kita bisa yakin masuk ke dalam surganya Allah. Kalau belum yakin maka segera perbaiki, perbanyaklah berbuat kebaikan. Ujungnya hisab muhasabah itu kan begitu kalau di dunia.
Karena nanti ketika dihisab di akhirat nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Di sana yang ada adalah manusia mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dia kerjakan. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, karena sesungguhnya itu lebih ringan bagi kalian dalam perhitungan esok jika kalian menghitung diri kalian pada hari ini. Kalau udah kita rasa-rasa dari sekarang, insya Allah nggak akan terlalu berat ketika kita berada di yaumul mahsyar. Karena kita selesai di sekarang di dunia. Dirasa-rasa ya Allah kayaknya sama istri masih suka ngomong kasar. Yakin kita ingat tuh berapa kali kita ngomong dengan istri kita dengan nada ya, ketus ya. Istri sampai berurai air mata. Kita ingat-ingat itu. Lalu kemudian buntutnya apa? Efeknya apa? Kita datangin istri, minta maaf sama dia. Ya, kalau bisa sebut-sebut kesalahannya apa. Kadang istri kan pura-pura lupa. Udah perempuan itu ingat banget ya. Cerita abang dulu pernah begini-gini, abang minta maaf ya, jangan sampai nanti di akhirat ya, adinda menuntut kakanda. Ya, saling ikhlaskan. Dengan orang tua, dengan anak, dengan teman. Ya. Makanya suatu saya itulah kalau ketemu sama teman orang itu, saya nggak luput ya, untuk menyodorkan tangan bersalaman, karena ada hadis mengatakan ya akan berguguran dosa ya dari tangan dua orang mukmin yang bersalaman. Ya, apalagi kemudian kita ini kata-kata aduh bro maaf ya baru bisa ketemu ya, padahal kita sering udah ketemenan udah lama ya, ini minta maaf kalau ada salah-salah sama ente ya, ucapkan. Karena sebelumnya kita udah menghisab diri kita, ya Allah ya, sama teman ya, pernah begini begitu ya, merugikan dia, menyakiti dia, datang temui ya. Dan itu insya Allah kata Sayyidina Umar bin Khattab akan meringankan kita pada hari kiamat ya, karena Allah kan menjadi saksi itu ya. Datang orang misalnya, oh ya Tuhan saya pernah disakiti gini, ya Allah tinggal tunjukkan pernah nggak di dunia ya, meminta keredoan, meminta maaf, pernah ya Allah, ya nggak ada jadi persoalan gitu ya. Tapi kalau nggak pernah, ini yang kemudian akan Allah tegakkan keadilan. Dan kata Sayyidina Umar apa? Perindahlah amalmu untuk hari pemaparan amal yang paling besar ya, lalu kemudian beliau mengutip ya surah Al-Haqqah ya, ayat yang ke-18 ayat yang ke-18 itu ya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Karena pada hari itu ya, semuanya akan dihadapkan kepada Allah dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah walaupun sedikit. Nah, itu pengertian pemaparan amal secara umum. Sedangkan pemaparan amal secara khusus ya, yang juga membuat manusia sibuk ya, pada hari itu adalah ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hijr, surah yang ke surah Al-Hijr ya, surah Al-Hijr di ayat yang ke-91 dan juga ayat yang ke-92 ya, surah yang ke-15 ya, surah Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina ja'alul qur'ana 'idiyyin alladzina ja'alul qur'ana 'idin fa rabbika lanas'alannahum ajmain. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Alladzina ja'alul Qur'ana 'udin. Orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi, maksudnya dalam mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memilah-milah Al-Quran ya, dan juga orang-orang yang mengikuti cara hidup, pola hidupnya orang Nasrani dan Yahudi gitu ya. Kalau bab menguntungkan dipakai ayatnya dijadiin dalil, tapi ayat-ayat yang kira-kira merugikan ya, menuntut haknya, menuntut dia melakukan kewajiban kepada orang, dia umpet-umpetin tuh, begitu kan, ada orang model begitu ya. Dia mengaku Islam, Muslim, ya, tapi kemudian ya, memilah dan memilih Al-Quran seenaknya, dijadikan dalil ya, agar menguntungkan dirinya sendiri.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa rabbika lanas'alannahum ajmain, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semuanya. Dan sebagaimana ditegaskan di dalam surah Ar-Rahman, ya, surah yang ke-55 ayat yang ke-39, fa yauma idzil la yus'alu an zanbihi insu wala jan. Maka pada hari itu manusia dan jin, ya, tidak ditanya tentang dosanya. Ya, jadi mereka tidak ditanya untuk membuktikan amal perbuatan ini, tapi pada saatnya akan ditanya untuk mempertanggungjawabkannya. Ya. Jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menanyai kita semuanya, ya. Ya. Dan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan, ya. Bagaimana segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan semasa hidup di alam dunia, nah itu bagaimana kamu bertanggungjawabkan. Ya. Orang yang suka bunuh, Allah tanya bagaimana kamu bertanggungjawabkan perbuatan pembunuhan yang kamu lakukan. Ada pada ibu yang anak, ya, yang tega membunuh janinnya, bayinya, ya. Kan marak, ya, kadang-kadang ada saja berita di zaman sekarang, ibu, ya, wanita yang kemudian melahirkan lalu membuang anaknya, ya, dengan berbagai motif, ya, kasus dan macam-macam. Nanti Allah tanya bagaimana gitu kamu akan mempertanggungjawabkan itu. Bahkan anak-anak janin-janin itu nanti akan bertanya kepada ibu-ibu mereka yang membunuhnya. Ya, bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa mereka itu dibunuh? Ya, apa salah mereka sehingga kemudian ada orang, ya, perempuan, ibu, ya, atau ayah yang tega membunuh anak-anaknya? Ya, akan Allah tegaskan, Allah tanya semuanya. Tidak hanya kita bangsa manusia, bahkan bangsa jin juga akan Allah tanya. Ibnu Abbas, ya, saat menafsirkan ayat ini, ya, mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah tidak bertanya kepada mereka apakah engkau melakukan ini, karena sesungguhnya dia lebih tahu tentang persoalan itu dibandingkan mereka, tetapi Allah akan mengatakan mengapa engkau melakukan ini dan itu. Jadi secara khusus, ya, pertanyaan Allah itu bukan mengkonfirmasi kamu buat ini, ya, buat ini enggak, bukan itu, tapi Allah akan tanyakan, kamu buat ini bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya? Ini perbuatan kamu bagaimana pertanggungjawaban kamu? Nah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya begini, tidak ada seorang pun yang diperiksa amalnya pada hari kiamat kecuali ia binasa, kata Rasulullah SAW. Jadi saking dahsyatnya hari Yaumul Hisab itu, ya, ketika seseorang menghadapi pertanyaan dari Allah, ketika Allah mempersoalkan seseorang, mempersoalkan perbuatannya, mempersoalkan hidupnya di alam dunia, maka orang itu akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, maka aku bertanya, kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-8, fa yuhasabu hisaban yasira. Ya, maka dia akan diperiksa dengan hisab, dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, jadi Sayyidah Aisyah kemudian bertanya untuk meng-cross check, bukan kata Rasulullah, ya, semua yang kalau orang ditanya maka dia akan binasa. Semua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengangkat ayat ini. Ada orang yang kata Allah Subhanahu wa taala akan dihisab, ya, dengan hisab yang mudah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya itu hanyalah sebatas pemaparan amal. Tidak ada seorang pun yang didebat perhitungannya pada hari kiamat kecuali ia disiksa. Karena yang Allah tanyakan itu sudah confirm. Kalau Allah bertanya kepada manusia, kepada kita, itu sudah pasti, ya, yang Allah tanyakan itu memang betul-betul kita buat. Ya, ada 1.000, 2.000 harta yang kita pakai untuk maksiat, Allah tanya. Dan nggak bisa, ya, kita bermain-main pada hari itu. Di dunia kita gak ada orang serius nanya masih bisa bercanda kan. Kamu nanya, di akhirat gak ada lagi tuh. Ya, kalau ngomong begitu dikemplang sama malaikat.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Safwan bin Mukhrij bahwa ketika ia berkeliling bersama dengan Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhuma, tiba-tiba muncullah seseorang sambil berkata. Ya, jadi satu ketika ya Safwan bin Mukhrij ini ya, berjalan bersama dengan putra Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ya, Abdullah bin Umar ya, atau dikenal dengan Ibnu Umar. Lalu kemudian muncul ada orang nih ya, bertemu dengan keduanya. Lalu kemudian berkata, wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau mendengar Nabi SAW berbicara tentang an-najwa? Ya, najwa itu artinya pembicaraan rahasia. Maka Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin mendekat kepada Tuhannya hingga dia meletakkan naungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu dia memeriksa dosa-dosanya. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kamu tahu dosa yang ini? Ya, seorang mukmin tersebut menjawab, aku tahu wahai Tuhanku, sebanyak 2 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu. Lalu ia diberi kitab catatan amal kebaikan-kebaikannya. Adapun orang-orang kafir maka dia akan dipanggil di hadapan para saksi. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Hud ya, ayat yang ke-18, orang-orang inilah yang telah berdosa terhadap Tuhan mereka, ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita ya, nauzubillah ya, pada hari itu masuk ke dalam kelompok orang yang zalim, orang yang kafir apalagi, maka pada hari itu kesibukan yang akan kita hadapi adalah kesibukan yang luar biasa. Oleh karena itu kemudian ya, mumpung hari itu belum datang, mumpung masa itu belum kita hadapi, sekarang kita ya, menghisab diri kita, sekarang kita mulai menimbang-nimbang diri kita. Ya, menimbang-nimbang dengan keadaan dan situasi, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Agar kemudian tidak menjadi penyesalan di yaumul mahsyar nanti. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada di antara dia dan Allah seorang penterjemah. Kemudian ia melihat ke sebelah kanan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah diperbuatnya dahulu. Jadi face to face dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia melihat ke kanan, yang dilihat adalah gambaran amalan-amalan perbuatan-perbuatan dia selama hidupnya. Lalu ia melihat ke arah depannya, maka ia tidak melihat kecuali neraka yang menghadap ke wajahnya. Untuk itu jauhkanlah diri kalian dari neraka walau hanya dengan sepotong kurma, ya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mau menjauhkan diri dari neraka sekarang nih. Jadi kalau tidak ingin di akhirat dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah ini ke dalam neraka. Ini kalau bicara menghadapkan wajah ke neraka ya, mungkin bagi yang pernah bekerja di tambang-tambang, bukan tambang ya. Di pabrik-pabrik biji besi gitu ya. Yang ada tungku-tungku api besar gitu. Lagi ketutup tuh tungku api, buka tuh wajah di depan tuh, baru dibuka aja udah kalau kata orang seneng ngeheap gitu ya, panasnya apalagi masuk. Nah tutuplah kata Rasulullah, jauhkanlah diri kalian gitu kan dari neraka itu walau hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya apa ya, dari sekarang ya, dengan sedekah, dengan tilawah ya, dengan menjaga hak-hak orang, dan dengan memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai sesama manusia. Suami punya kewajiban mengurus keluarga, jalankan. Istri punya kewajiban ya, taat kepada suami, jalankan. Anak punya kewajiban ya, berbuat baik kepada orang tua, jalankan. Sebelum itu kemudian berubah menjadi ya, siksaan ya, bagi kita di akhirat nanti. Jangan sampai. Oleh karena itu kemudian sebagai sebuah kesimpulan ya, dan menjadi sebuah perenungan bagi kita ya, agar kemudian kita tidak sibuk ya,
mengalami kesibukan yang luar biasa pada hari pemaparan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita mengingat merenungi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Ini menjadi warning bagi kita di alam dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. An umrihi fima afnah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan bergeser dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang telah Allah kasih, kehidupan yang telah Allah berikan ini dihabiskan untuk apa? Waktu hidup kita ini habis untuk apa? Wan ilmi fima fa'ala. Ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, bagaimana diamalkannya? Teorinya udah tahu tuh, sedekah begini, kalau wakaf begini gitu ya. Kalau ada orang perlu pertolongan bikin kita bantu begini, teori udah, tapi bagaimana kemudian kita mengamalkannya? Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nah, kalau harta ada 2 pertanyaannya. Dari mana dia peroleh, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dibelanjakannya. Sumbernya Allah tanya, halal haramnya. Lalu Allah akan hisab juga, tanya juga untuk apa harta itu digunakan. Apakah untuk mencari keridhaan Allah, apa justru untuk mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang yang dengan kekayaannya kemudian yang melakukan kemaksiatan dan dosa, yang mengkampanyekan kemaksiatan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa an jismihi fi ma'ablah. Pertanyaan berikutnya adalah tentang tubuh kita, untuk apa digunakan? Allah berikan kita tangan, mata, telinga, mata, mulut, kulit, rambut, postur tubuh yang disebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam rupa kejadian yang sempurna. Nah, itu Allah akan tanya, untuk apa kita gunakan? Adakah kecantikan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk merayu laki-laki agar melakukan perzinahan? Apakah ketampan yang Allah anugerahkan kepada kita gunakan untuk merayu perempuan lalu kemudian melakukan perzinahan? Atau kita gunakan ini untuk kemudian memberikan pengaruh yang positif agar orang semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak kan ustaz-ustaz yang tampan, lalu kemudian ketampanan digunakan untuk berdakwah, memberikan pengaruh kepada jamaahnya yang terpesona dengan ketampanannya, lalu kemudian diberikan nasihat. Tapi ada banyak juga orang yang kemudian menggunakan ketampanannya menjadi Casanova, untuk memenuhi hawa nafsu dan syahwatnya. Nauzubillahi min dzalik. Kesempurnaan tangan kita, Allah gerakkan tangan kita, mudah melakukan apa saja. Untuk apa ini kita gunakan? Kaki kita yang kokoh, teguh, kuat, bisa berjalan di atas bumi, kemana kaki ini dilangkahkan? Itu akan Allah tanya. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian keempat pertanyaan ini menyebabkan kita menjadi orang-orang yang kemudian mengalami kerugian dan diponis masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.